Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, kembali lagi dengan saya Molly. Saya Tajli. Di acara Selamat Sore Medan seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita yang lagi up to date hari ini ya Bang. Bagaimana perkembangannya, apa saja seperti apa kronologi lengkapnya dari wartawannya langsung. Benar ya Bang? Iya. Jadi kalau gitu kita langsung aja Bang. Atau ada yang mau Abang sampein mungkin? Nggak ada, langsung aja. Buru-buru ya karena sedikit terlambat agak gitu telat, nih. karena ada host kita ini yang jam terbangnya makin tinggi. Ngeri kali ya, aku udah mau pingsan. Oke, Tribuners, untuk berita pertama ini datang dari unjuk rasa Bang yang dilakukan oleh puluhan guru honorer yang ada di Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD. Dari amatan Tribun Medan nih, aksi tersebut dilakukan oleh guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar. Jadi aksi ini disebabkan sejak adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, para guru honorer banyak dirumahkan secara paksa oleh pihak sekolah, Bang. Tidak ada konfirmasi lebih lanjutnya mungkin, padahal sudah lama mengajar kan. Saat dikonfirmasi kepada Ketua Aksi Unjuk Rasa Rahman Nasution mengatakan bahwa sudah ada ratusan guru honor yang dirumahkan karena adanya guru yang lulus P3K mulai mengajar. Jadi ketika udah ada yang lulus di P3K, yang honorernya terdampar. Ya, termasuk dilema juga ini ya. Dilemanya kenapa? Pemerintah itu kan mengadakan seleksi melalui P3K itu kan. Ya otomatis guru yang tidak terdaftar sebelumnya kontraknya tergeser gitu. Tapi kabarnya Pak Wali Kota Bobi telah memberikan solusinya. Dia akan menemui Kadis. Bagaimana nanti solusinya? Kita tanya ke wartawannya. Sebelumnya ada videonya Bang. Ada video. Tapi sebelum masuk video Bang, menurut Abang nih, arusnya itu dari segi guru-guru honorer yang tidak masuk ke dalam P3K, tidak mengikuti pelatihannya lah gitulah sampai dapat kontraknya. Solusinya tuh dari Abang kayak mana harusnya? Karena kan mereka udah ngajar puluhan tahun loh Bang. Ya itu kan sebagai verifikasi juga, kemampuan mereka kan harus dikejar juga. Seperti ujian. Kan nggak ada murid ujian, gurunya ada ujian nggak apa-apa dong. Jadi setelah seleksi itu mereka diperkenankan untuk menjadi pegawai P3K tadi gitu. Harusnya berarti guru-guru honorer ini juga giat ya ikut mengikutinya. Kan banyak juga yang udah tua-tua pun harus mengikuti bagaimana mengetik di komputer supaya nggak ketinggalan zaman juga. Benar, apalagi sebenarnya guru honorer ini kita semua banyak berita yang tersebar kalau gajinya itu tidak layak lah sebagai sebuah orang guru gitu. Mungkin niatnya juga dari pemerintah ingin mesejahterakan guru juga. Mungkin seperti itu ya Bang. Kan ibaratnya lebih jelas lagi ada patokan gajinya gitu kan. Oke, kalau gitu sebelum kita tanya sama wartawannya, kita saksikan dulu video berikut ini. Tolonglah hati nurani Bapak, tolonglah sambutlah kami. Begitu sulit kami menemui Bapak, begitu sulit kami untuk menemui Bapak. Padahal pada saat kampanye dulu, Bapak sudah pernah menerima jeritan hati kami. Padahal pada saat kampanye dulu, Bapak begitu terkejut melihat jeritan guru honor Kota Medan. Kami yang lalu mendukung Bapak, tolong realisasikan kampanye Bapak. Sekarang guru honor yang di sekolah diberhentikan. Sekarang dengan P3K dengan mereka yang sudah serti, mereka tidak ujian aja
Iya, nilainya udah 100%. Udah nilainya murni. Dan mereka mudah sekali kan menggeser kami di negeri ini, Pak. Sekarang udah berpuluh tahun mereka yang masuk, Pak. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu mana itu, Pak? Nangis. tapi tetap apa yang menjadi dari masyarakat kami kemarin honor tentu pasti akan kita dengarkan. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari kami dari daerahnya walaupun tidak bisa mengganti apa namanya aturannya, tapi sudah bisa maksud yang tadi mungkin bisa nanti ditambahkan yang menjadi penambahan penilaian buat itu seperti apa nanti itu yang bisa dibantu bahasa Inggris juga bisa dapat Terkait apa demonya, Bu? Ini terkait masalah guru yang dirumahkan akibat adanya P3K guru yang baru. Jadi guru honor yang kalah di P3K dirumahkan. Karena apa? Karena pemetaan dari kota dinas terlalu lambat. Dan kepala dinas tidak turun ke lapangan melihat yang terjadi sebenarnya. Bu, ini harapan kita ke wali kota apa, Bu? Ya? Harapan kita ke wali kota apa? Kepada Bapak Wali Kota agar Bapak Wali Kota tolonglah diperhatikan nasib guru yang sudah lama bertahun-tahun mengajar dan selesaikan masalah mereka ini. Selesaikan, jangan sampai dirumahkan. Jadi karena apa? Karena khusus di Medan ini yang tidak mendapatkan SK. Karena SK itu adalah poin untuk mendapat 500 poin untuk guru P3K. Ada kesalahan teknis di editing. Ketutupan mata. Itu dia tadi sampai-sampai unjuk rasanya itu langsung terjun nih Bapak Bobi Nasution dan Bapak Aulia Rahman ya Bang untuk mendengarkan aspirasi dari pengunjuk rasa guru-gurunya. Tapi tadi nggak jelas apa pembahasannya. Ya. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita tanya-tanya ya, sama sudah ada Anissa di lapangan. Halo Anissa. Halo Bang Tazli dan Kak Molly, selamat sore. Ya, Selamat sore. Selamat sore. Anissa, mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya tuntutan dari para guru honorer ini? Baik, jadi sebenarnya tuntutan ini sudah lama mereka minta sejak lulusan P3K ini, Bang. Jadi terkait P3K ini tidak ada kejelasan untuk guru honorer yang udah berpuluh-puluh tahun mengajar di situ. Namun karena adanya P3K ini, mereka jadi tergeserkan sebab yang mengisi kekosongan untuk guru honorer ini sudah terisi oleh P3K ini. Nah, saat itu memang sempat ribut juga, cuman karena saat itu Dinas Pendidikan Kota Medan menjanjikan akan memetakan ulang untuk guru-guru honorer ini. Jadi mereka tidak akan dirumahkan, tetapi akan dipindahkan ke sekolah lainnya. Namun hingga saat ini sampai akhirnya mereka merasa frustasi karena tidak adanya jawaban dari Disdik, mereka mengadakan unjuk rasa ini, Bang. Jadi mereka meminta pemetaan ini karena Dinas Pendidikan itu menjanjikan hal tersebut, Bang, tapi hingga saat ini belum terrealisasi juga. Nah, dikatakannya terkait P3K ini tidak lulus, tidak ikut P3K karena untuk yang swasta ini, Bang, mendapatkan nilai P3K yang 500 itu dari SK PPG. Nah, sementara untuk mendapatkan SK PPG ini, kalau untuk guru-guru yang mengajar di negeri itu sangat sulit didapatkan dari dinas, Bang. Sementara kalau swasta mereka bisa langsung mendapatkannya, seperti itu, Bang. Oke. Jadi tadi dari didatengin tuh ya, disamperin dengan Pak Bobi dan juga Bapak Aulia Rahman. Apa aja sih yang disampaikan oleh Pak Bobi dan juga Pak Aulia Rahman pada saat di tempat unjuk rasa tersebut kepada pendemo? Oke, baik. Jadi pas Pak Bobi datang itu, Pak Bobi itu kaget dengar mereka dirumahkan. Padahal katanya surat SK ini sudah dapat. Yang dimaksud Pak Bobi SK ini rupanya bukan SK PPG ini, tapi SK PTKIN, di mana seluruh guru sudah mendapatkan itu. Nah, akhirnya Bobi tadi menjanjikan bahwa akan memanggil Dinas Pendidikan dan mengevaluasi ulang, serta akan
dalam waktu dekat ini akan memetakan ulang guru-guru yang dirumahkan tersebut dan akan seluruh guru-guru honorer ini akan mendapatkan SKPPG nanti yang bisa untuk mendapatkan nilai 500K untuk mengikuti ujian P3K ini, Bang. Berarti tidak tertutup kemungkinan untuk semua yang ikut tadi demo masih bisa untuk Mengikuti P3K tadi mengikuti P3K itu ya. Benar ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat para guru honorer ini masih belum terdaftar di P3K, Anissa? Jadi kenapa sebabnya banyak yang muda-muda yang kan mereka mengeluh ini yang muda-muda bisa lulus gitu kan. Padahal sebenarnya ini disebabkan adanya SKPPG ini, Kak. Jadi SKPPG ini penentu nilai paling tinggi di antara skor-skor lainnya. Nah, SKPPG inilah yang diharapkan guru-guru honor yang ada di negeri ini segera dapat. Namun banyak sekali persyaratan yang harus ditempuh yang dipersulit oleh Dinas Pendidikan. Sementara kalau di swasta sendiri kan mereka bisa buat langsung dari kepala sekolah dan pejabat-pejabat yang lainnya yang ada di swasta itu, tidak di negeri ini. Tapi kalau di negeri kan harus ke Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Itu sih yang jadi permasalahan mereka, Kak. Ini periode mereka mulai dirumahkan ini sejak kapan ini, Anissa? Kalau dirumahkan itu sebenarnya sudah sejak awal tahun kemarin, Kak, yang 2021 sejak P3K yang pertama dilantik. Dan memang udah ada isu-isunya, bahkan sudah ada beberapa kepala sekolah yang mengusir atau merumahkan mereka secara tidak langsung. Tapi saat itu digubris oleh Dinas Pendidikan untuk pemetaan. Jadi kepala-kepala sekolah yang menggusurkan atau merumahkan guru-guru akan ditegur. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi tidak ada lagi yang guru-guru yang dirumahkan. Namun sejak adanya pelantikan ini dan kejelasan dari Distrik tidak jelas terkait pemetaan ini, maka kepala-kepala sekolah ini mulai lagi merumahkan guru-guru ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya sampai sekarang sudah ada berapa total guru honorer yang dirumahkan secara tidak resmi atau terpaksa gitu? Kalau dari laporan Ketua Forum Honorer Indonesia untuk Guru itu, Kak, yang di Medan, Pak Parul, itu ada sudah puluhan guru honorer Medan yang dirumahkan secara tidak langsung. Tapi itu juga ada yang secara paksa, ada yang secara halus dan berbagai macam gitu, Kak. Cuman karena belum ada yang berani unjuk rasa, jadi banyak kepala-kepala dinas atau pendidikan ini yang tidak acuh gitu, sampai akhirnya mereka kesal dan melakukan unjuk rasa ini, Kak, gitu. Iya, kalau tidak ada kejelasan ya, Bang, dari janjinya kemarin. Anissa, ya. tadi Pak Bobi menjanjikan bahwasannya akan menjumpai kepala dinas dan mempermudah untuk mendapatkan sertifikat PPG ya. Nah, itu jika semuanya tertampung dan luluslah P3K, apakah itu semua bisa tertampung menjadi guru atau tidak ada kuota khusus untuk membatasi itu? Oke, untuk saat ini tadi Wali Kota Medan hanya sebatas masih mengumumkan akan ketemu dengan kepala dinas dan akan mempermudah jalan untuk verifikasi SK PPG ini, Bang. Namun kan untuk verifikasi SK PPG ini juga ada syarat-syaratnya lagi yang harus ditempuh oleh guru-guru ini, seperti itu, Bang. Oke, apakah tanggapan dari Pak Wali Kota Bobi ini demonstran menjadi puas atau gimana tanggapan dari mereka? Tadi juga sempat beberapa PPG ini, beberapa guru honorer ini mengeluh karena mereka inginnya tidak janji-janji saja, tapi memang langsung segera dilaksanakan, dan mereka sangat berharap, Kak, sekali mudah-mudahan wali kota ini bisa menyampaikan aspirasi mereka ke Dinas Pendidikan ini, Bang. Oke deh kalau gitu, Anissa. Baik, Anissa, kita tunggu ya untuk perkembangannya bagaimana nasib dari guru-guru honorer yang ada di Kota Medan. Terima kasih, Anissa. Selamat sore, Anissa. Selamat sore. Sangat disayangkan ya, Bang, guru honorer. Maksudnya kalau guru honorer pun kita tahu sendiri gajinya juga nggak terlalu banyak. Terus di PHK lagi. Ya, ternyata. Terus yang disedihkan lagi tuh untuk bergabung ke P3K itu banyak sekali syaratnya yang harus dipenuhi di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan ya, mempersulit ya, biasa birokrasi di
Sumatera Utara Ya ini, di gimana Indonesia ya ini di Indonesia bukan Sumatera Kalau Utara bisa aja. sulit kenapa harus mudah? Betul lah. Kalau harus kesana kesini dulu, jangan lurus aja kau. Dibuat dulu kok belok-belok dulu kemana kan gitu kan. Pala aku. Kebiasaan ini pemerintah ini bukan mudah bantu-bantu rakyatnya ya. Ya kita berharap kepada wali kota ini Iya. Pak Bobi ini selama ini memang selalu menjawab dengan solusi ya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi solusi bagi para honorer yang menggantungkan nasibnya itu setelah dirumahkan nggak tahu mau kemana. Benar. Semoga semuanya dapat keadilan lah ya bang. Oke lah kalau gitu kita lanjut aja ya bang ke berita Iya. kedua. Berita kedua ini sangat tidak menyenangkan bang, karena warga digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Senin 27 Juni 2022 hari ini tadi bang. Iya. Jadi ternyata menurut kesaksian warga sekitar, ibu yang kini menjadi mayat tersebut kemarin masih pergi untuk kondangan bahkan. Diduga wanita tua tersebut meninggal dunia tadi malam hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 dengan keadaan normal. Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan olah TKP dipimpin Ibda Hidayat mengatakan perempuan tersebut meninggal dunia dengan keadaan normal, tidak ada bekas kekerasan ditemukan di TKP. Indra Kepling Dusun 7 Hamparan Perak terkejut atas informasi yang disampaikan warganya pagi tadi. Dari keterangan wanita tua tersebut sering dipanggil dengan nama Opung Karu. Opung Karu dikenal masyarakat sangat jarang bergaul. Dia hanya di lingkungan rumahnya saja setiap hari. Kegiatan sehari-hari wanita tersebut diketahui hanya berjualan baju bekas di rumahnya. Keterangan disampaikan Indra bahwa wanita tua tersebut hidup sebatang kara dikarenakan suami dan anaknya telah duluan meninggal dunia. Oke, sebelumnya kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai taruna dari masyarakat, di lapor dari masyarakat ada kejadian penemuan mayat. Jadi kita belum tahu sebab penyebabnya. Jadi kita nanti lakukan olah TKP. Yang pertama untuk sebarang polis lain, jadi ya, keliling-keliling sama. Satu, dua, tiga. Ya, tadi pagi ada warga datang ke rumah yang memberitahu bahwasannya di lingkungan saya ini ada kita tadi bahwanya ada yang meninggal, dan yang memberitahu tadi anak kecil lah yang mengetahui bahwanya ini ibu itu meninggal karena ibu ini di rumah katanya dia sendiri, nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada semuanya, ada sendiri. Setelah itu pun ibu ini pun sadarinya bekerjanya sebagai penjual pakaian bekas ataupun monjal lah gitu. Memang ibu ini seharinya dia bertetangga pun misalnya di tempat bermainnya nggak jauh-jauh, sampai bertetangga entah di depan rumah aja bermainnya gitu deh. Ya itu tadi situasi di rumah duka dan juga keterangan dari Pak Kepling ya. Dan tapi kita belum mendapat informasi lengkapnya ya nih ya bang. Langsung aja kalau gitu kita tanya sama reporter kita yang udah di lapangan. Halo Ada Aprianto. Aprianto. Halo. Selamat sore Kak Ulfa, Bang Tazli. Selamat sore. Oke Aprianto, bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya kronologi penemuan mayat ini di sebuah rumah kah dan profilnya seperti apa? Silakan Aprianto. Ya, tadi ditemukan mayat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dari penemuan ini menghebohkan warga sekitar dan tetangga di lokasi. Karena nenek tua ini yang sering dikenal dengan Opung Karo kemarin sore hari Minggu 26 Juni 2022 masih pergi untuk undangan. Dalam penemuan mayat ini, warga sekitar langsung melaporkan kepada pihak polisi Polres Pelabuhan Medan Belawan. Pihak polisi Pelabuhan Belawan tadi langsung menuju lokasi
kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari pengakuan Ibtu Hidayat selaku pimpinan yang melakukan olah TKP, Opung Karo meninggal dunia dengan keadaan normal karena tidak ada ditemukan kejanggalan ataupun kekerasan di lokasi TKP. Dari pengakuan Indra selaku kepling di tempat, Opung Karo ini jarang bergaul, dia hanya sehari-hari di lingkungan rumahnya berdagang baju bekas atau yang sering kita sebut monja. Dan semalam dia baru pergi kondangan. Indra mendapatkan informasi baru tadi pagi. Dia terkejut, seorang anak-anak datang ke rumahnya mengabarkan kalau Opung Karo telah meninggal dunia di rumahnya. Dari warga sekitar, penemuan ini sangat mengejutkan karena setahunya Opung Karo dalam keadaan sehat. Baik, Prianto, dari Opung Karo sendiri berusia berapa untuk tinggal sendirian di rumah tersebut? Dari informasi yang saya dapatkan di lokasi kejadian, Opung Karo berkisaran umur 70 tahunan karena keluarga tidak ada di lokasi karena suami dari Opung Karo dan anaknya telah meninggal dunia. Baik, jadi bagaimana seorang anak kecil tadi ya, Aprianto jelaskan menemukan mayat tersebut. Bagaimana sih sampai bisa kalau anak kecil itu datang dan menemukan Opung Karo sudah ditemukan tidak di mana dengan kondisi seperti apa gitu? Dari yang informasi saya dapatkan, anak kecil itu memang sering bermain di lingkungan rumah itu. Oke. Dan dia melihat ke dalam rumah, Opung Karo sudah tidak bergerak lagi dan tidak bernyawa. Oh, berarti di dalam rumah ya penemuan mayatnya ya. Kalau menurut keterangan tetangga, apakah selama ini ada mengeluhkan sakit nih korbannya? Kalau dari tetangga tidak pernah mengetahui penyakit Opung Karo. Oke, berarti setelah ditemukan ini tidak ada otopsi lanjutan ya dari pihak polisi ya? Tidak ada karena dari pihak keluarga yang dihubungin meminta Opung Karo langsung dimandikan dan dari pihak keluarga akan menuju lokasi ke sana. Oh, jadi saat ini mayat Opung Karo sudah dikebumikan, Aprianto? Tadi dari keluarga katanya kemungkinan besok dibawa untuk ke Padang Bulan untuk dimakamkan di Padang Bulan ya. Oke, terima kasih Aprianto laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Sangat disayangkan ya untuk Opung usia 70 tahunan sebatang kara Bang tinggalnya. Itu kan sangat rentan kan. Betapa sepinya hidupnya kan. Iya. Abang bayangin aja. Iya, dia berjuang. Masalahnya itu diri. Sudah berumur, sudah tua. Kalau misalnya dia masih muda kayak saya tinggal sendiri itu ya namanya merantau itu. Ya, itu pun galau juga kadang-kadang kan. Iya, itu aja masih sedih apalagi dia yang udah usia rentan. Dan salut kita, dia berjuang sendiri dengan berjualan masih monja jualan ya. juga, nggak minta-minta. Kalau kata orang Medan ya, baju bekas itu. Cuman harusnya adalah salah satu keluarga yang mendampingi ya, Bang. Oke lah kalau gitu Tribuners. Kita lanjut aja ke berita ketiga nih, Bang. Iya. Di berita ketiga ini diduga tabrak lari, Bang. Sebuah mobil beserta pengemudinya jadi bulan-bulanan warga. Jadi aksi tersebut sempat direkam oleh pengemudi sepeda motor menggunakan handphone. Dalam rekaman video amatir yang diterima oleh Tribun Medan, terlihat sebuah mobil berwarna putih dikejar oleh sejumlah pengendara sepeda motor. Ya, jadi belakangan ini muncullah fenomena seperti itu kan, ketika tabrak lari karena takut dihakimi. Makin jadi bulan-bulanan sebenarnya. Sampai hancur-hancuran mobilnya kan, dilempar batu, dipecahin kacanya. Mungkin dia takut dijadiin amuk masa. Cuman istilahnya orang juga nggak mungkin mukul kau sembarangan ketika kau nabrak nih. Tapi kau langsung beretika untuk turun nanya apalagi kayak ngebantuin misalnya dia masih bergerak gitu, bawain ke rumah sakit gitu kan, Bang. Empati lah terhadap korban yang ditabraknya, pasti orang menilai kan. Betul, walaupun salah gitu, orang tahu mobil ini nih yang salah gitu. Tapi kalau dia tetap melakukan suatu hal yang perlawanan, ya pasti dikejar sama massa gitulah.
Apalagi kok misalnya dia tahu salah terus dia sok keras. Ya iyalah dia mau masa, tolonglah dulu kan. Saat itu tampak mobil tersebut berhenti karena kondisi jalan yang padat. Namun pengemudi tidak berhenti dan berusaha masih melarikan diri. Sampai-sampai mobilnya itu udah hancur depan, belakang, kiri, kanan, Bang. Iya, kalau kita baca komentar dari warganet ini pro kontra dia memang. Kayak mana? Iya, ada yang memecahkan kaca kan. Kok seenaknya aja memecahkan kaca. Ya kita nggak ada di lokasi itu, jadi Nggak makanya nggak tahu. emosi kan gimana perlawanan dia gitu. Mungkin bisa Ya, jadi.